Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua yang telah bersedia hadir pada acara coaching klinik karya tugas akhir mahasiswa pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Mas Tony Trimarsanto dari Rumah Dokumenter Klaten ya Mas. Saya udah lama pengen main ke sana tapi masih belum kecapaian. Silahkan main aja nanti Mas. bisa main. Iya. Baik, pada hari ini sekiranya saya Rizky Wahyudi selaku moderator dalam acara coaching klinik hari ini akan mengantarkan terkait untuk mengajak kita bagaimana caranya mendiskusikan atau membuat suatu karya tugas akhir mahasiswa yang sekiranya bisa disejajarkan dengan karya akademik gitu. Di sini saya juga telah mengundang Mas Tony yang nanti akan banyak bercerita bagaimana cara proses pembuatan karya tugas akhir, dan kebetulan karena Mas Tony fokusnya ke ranah film dokumenter dan juga beberapa mahasiswa kita juga banyak yang tertarik di ranah dokumenter, nanti juga bisa bertanya-tanya kepada Mas Tony Trimarsanto. Dan untuk diskusi kali ini saya akan membagi melalui dua model sesi. Yang pertama itu ada sesi pengantar yang akan disampaikan oleh Mas Tony. Nantinya Mas Tony akan menyampaikan bagaimana menjadikan suatu karya tugas akhir itu menjadi penting dan perlu untuk dilakukan. Terus selanjutnya juga akan kita bahas bagaimana sih membuat karya yang sekiranya layak atau dalam artian memiliki nilai-nilai yang potensial untuk diangkat. Dan untuk sesi berikutnya kita akan masuk ke fase mentoring. Mungkin karena formatnya berupa daring seperti ini, nanti bisa berupa sesi tanya jawab saja. Kalau misalkan nanti peserta ada yang pengen bertanya, bisa langsung ke kolom chat. Nanti misalkan sudah waktunya untuk tanya jawab, akan saya bantu moderasi. Dan misalkan kalaupun nantinya ada pertanyaan yang butuh untuk langsung ditanyakan langsung, akan saya persilahkan kepada penanya untuk menyalakan video sekaligus menanyakan pertanyaannya tersebut. Baik, mungkin itu saja sekedar pengantar dari saya. Saya selaku moderator dengan ini mempersilahkan waktu dan tempatnya kepada Mas Tony. Monggo Mas. Ya, sebentar maaf. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi kesempatan untuk mengisi kelas coaching klinik kali ini, tentu berkaitan dengan kawan-kawan yang sebentar lagi akan mengerjakan tugas akhir kekaryaan, terutama untuk semester 8 ya Mas ya, semester 8 ke atas. Nah, satu pertanyaan, kenapa sih tugas akhir itu menjadi satu hal yang penting untuk dikerjakan? Karena ketika kita masuk ke tugas akhir itu tentu ini suatu kewajiban ya, mahasiswa masuk nggak buat tugas akhir, orang lulus-lulus nanti kan. Jadi kenapa tugas akhir ini menjadi penting? Ini kayak tugas akhir itu seperti satu momentum ketika kawan-kawan selama sekian semester, sekian tahun berada di kampus, menyerap ragam ilmu dari Bapak Ibu dosen yang sudah di-share-kan selama di kelas. Tentu itu butuh untuk dikelola, tentu itu butuh untuk kembali direview. Karena tugas akhir ini setidaknya menjadi satu parameter ketika kawan-kawan mahasiswa itu bisa mereview kemampuan dirinya. Seberapa sih pengetahuan saya pada misalnya kemampuan komunikasi, kemampuan menganalisa, kemampuan untuk secara kreatif itu mendesain karya-karya yang memang layak untuk dijadikan karya tugas akhir. Nah, tugas akhir sendiri ini menjadi satu momen ketika kawan-kawan itu nanti melahirkan karya, entah itu mungkin film dokumenter ya, ataupun yang lain. Seberapa tingkat pemahaman, seberapa kemampuan, karena sebentar lagi ketika kawan-kawan itu sudah lulus tentu akan berada di wilayah kerja yang real, di dunia industri,
atau dunia kewirausahaan yang mungkin kalau pilihannya saya tidak mau ke industri, saya akan berwirausaha, itu menjadi satu bekal, satu pengalaman awal. Tugas akhir juga menjadi satu ruang ketika kawan-kawan itu bisa mengelola kemampuannya sendiri-sendiri dengan dampingan Bapak Ibu dosen. Artinya apa? Tugas akhir menjadi satu tempat ketika kawan-kawan bisa melangkah untuk menghasilkan karya. Tetapi itu tetap didampingi oleh Bapak Ibu dosen dalam membimbing untuk mempertajam isu, mempertajam analisa, mempertajam kedalaman, mempertajam informasi yang memang menjadi hal-hal yang ada di kekaryaan akhir tersebut. Nah, di sini kenapa karya akhir itu penting, jadi kayak review. Setelah sekian lama kawan-kawan kuliah, sekian lama kawan-kawan itu mencari ilmu, ini loh bentuk pertanggungjawaban saya. Pertanggungjawaban saya secara keilmuan, pertanggungjawaban saya secara akademik, atau secara moral terhadap orang tua bahwa saya sudah dikuliahkan, dibayari, ditransfer tiap bulan, itu juga bentuk pertanggungjawaban moral juga kepada orang-orang yang membiayai kita. Nah itu, jadi kalau kita lihat karya akhir itu, ya ada banyak kampus ya yang memposisikan karya akhir itu bisa dalam bentuk bermacam-macam. Entah karya akhir itu bentuknya skripsi ataupun kekaryaan film, tentu ini mempunyai standar yang sama. Beberapa kampus yang saya dampingi akhir-akhir ini, memang kampus tersebut mensyaratkan hal yang lebih longgar. Untuk kawan-kawan di komunikasi di 11 Maret misalnya, mereka punya pilihan, tugasnya itu jurusan komunikasi ya, tugasnya itu bisa memilih skripsi ataupun karya dengan bobot yang sama. Karena film dokumenter yang ketika dia menjadi karya akhir, tentu dia juga menjadi representasi dari karya ilmiah itu sendiri, bahwa dalam dokumenter itu bentuk penelitian iya, bentuk penelitian yang memang secara kekaryaan atau secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan itu sebagai sebuah karya ilmiah. Hanya saja dia bentuknya adalah film. Nah, kenapa film dokumenter yang selama ini mulai banyak dikerjakan oleh mahasiswa di banyak kampus seperti institut ataupun kampus-kampus keilmuan menjadi satu hal yang penting untuk dikerjakan. Jadi tetap karena kualifikasi standarnya itu hampir sama, ada penelitian, pengajuan proposal terlebih dahulu, bagaimana kita mempunyai asumsi di awal, seperti halnya kawan-kawan itu kalau menulis skripsi, membuat film kan juga seperti itu. Kita mempunyai asumsi, dari asumsi itu kita mencoba menemukan hipotesa kita seperti apa, lalu kita mencoba untuk membuktikan hipotesa itu lewat langkah-langkah ilmiah. Tentu ini menjadi penting karena ketika kawan-kawan itu memilih karya film dokumenter sebagai karya akhir, dia akan berkait dengan praktek-praktek kerja ilmiah proses produksi film dokumenter itu sendiri. Artinya apa? Standar profesional lah yang digunakan untuk memproduksi karya itu. Standar profesional ini tidak hanya sekedar bisa dilakukan ketika kita berada di wilayah dunia profesional, tetapi pada wilayah kampus pun ketika kawan-kawan nanti memilih untuk membuat karya film dokumenter sebagai tugas akhir, tentu akan berkait juga dengan standar-standar yang kita pegang selama ini. Misalnya, bahwa film itu akan melalui tahapan-tahapan tertentu, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Kalau praproduksi itu bagaimana kita bergulat pada wilayah-wilayah kreatif, pada bagaimana kita mempunyai analisa, menemukan peristiwa, lalu peristiwa itu dianalisa dengan kerangka-kerangka acuan yang kawan-kawan selama ini dapat di kampus dari dosen-dosen sebelumnya, itu menjadi satu prasyarat yang penting.
bagaimana peristiwa-peristiwa itu bisa dianalisa dengan kedalaman, lalu mencoba untuk mencari relasi-relasi, bahwa satu peristiwa itu dia tidak berada di ruang hampa, tetapi dia berkait dengan hal-hal di dalamnya, tidak lalu bebas nilai, tapi dia bisa menarik kepentingan-kepentingan yang lain. Tentu kemampuan untuk menganalisa, mempertimbangkan satu peristiwa yang akhirnya diperas menjadi satu ide, lalu diperas lagi menjadi satu asumsi personal yang kawan-kawan punyai, itu menjadi satu bentuk tantangan tersendiri. Jadi ketika kawan-kawan sudah menemukan satu analisa asumsi dari satu peristiwa yang akan dibuat film, dia akan menjadi ide. Lalu ini kan menyangkut bahwa ide itu tidak lebih dari statement pembuat film itu sendiri. Bagaimana pembuat film itu mampu menyodorkan asumsi yang harus dibuktikan lewat hipotesa. Hipotesanya apa? Ya sudah, kita harus jalan ke lokasi, mencari relasi-relasi, mencari tarian-tarian bahwa satu peristiwa A, dia ternyata berkait dengan peristiwa B, C, D, atau kepentingan-kepentingan. Misalnya, kalau saya mau buat film kemarin saya dari Danau Toba, itu saya sedang menemani kawan yang buat film tentang Parhere. Parhere itu seorang kayak pawang kera di wilayah Parapat sana. Nah, dia mempunyai peristiwa yang menarik. Dia selalu memberi makanan kera-kera yang selama ini justru kera-kera itu selalu nongkrong di pinggir jalan, ngemis. Kera itu ngemis, mengemis, minta makanan dari orang-orang yang lewat dengan mobil, melemparkan biskuit, melemparkan pisang dan lain-lain. Nah, si Damane ini dia mempunyai keprihatinan. Kenapa kok hewan tidak diberi makan sesuai dengan porsi anatomisnya, porsi genetiknya? Oh, dari kecil dikasih pisang, makan daun-daun, makan biji-bijian, buah dari hutan, tiba-tiba baru lahir langsung makan biskuit, biar biskuat misalnya. Nah, analisa yang muncul adalah ini akan mengganggu keberlanjutan juga kalau hewan yang biasa ini kera-kera itu hanya makan organik dari alam, lalu dia menyerang manusia, itu tidak akan berisiko sebenarnya, karena yang dia konsumsi hanya tumbuh-tumbuhan. Tetapi ketika dia mengkonsumsi susu, mungkin juga dikasih sosis, ketika dia nanti nyerang manusia, itu akan jadi infeksi. Begitu juga dengan kotorannya. Kotoran yang dimunculkan, yang dibuang oleh kera-kera, kera yang habis makan buah di hutan, dengan kera yang habis makan dikasih makanan di pinggir jalan, itu berbeda. Nah, dari persoalan yang sederhana, seorang anak yang peduli dengan kera-kera, lalu dia menyisihkan uangnya untuk membeli pisang, membeli jeruk, lalu kasih makan, ada muncul tarikan kepentingan yang banyak. Tidak hanya sekedar bahwa kita harus peduli dengan hutan lindung yang ada hewan-hewannya, tetapi ternyata ini berkait dengan perilaku kontekstual manusia di dalamnya. Lalu ada banyak tarikan juga bahwa secara politis, secara kepentingan pemangku kebijakan, itu bisa ditarik. Yang satu sisi mau mengembangkan untuk wisata, pemerintah daerah, di sisi lain juga ada perdagangan kera yang luar biasa. Jadi tarian-tariannya banyak, hanya dari sekedar peristiwa seorang anak muda yang ngasih makan ke kera-kera di tepi hutan. Nah, yang menarik adalah si anak muda ini, dia mempunyai akun media sosial yang dia seringkali upload. Dia bilang ke saya, Mas, dukung saya supaya jadi 4.000 jam. Karena kalau saya sudah dapat uang dari YouTube atau medsos yang lain, uang itu akan saya gunakan untuk membeli makanan hewan-hewan. Ini kan menarik sekali. Jadi ada pola-pola keswadayaan, entrepreneur yang kisah ini menjadi inspiratif ketika dilakukan anak muda biasanya nganggu game dan lain-lain, bukan hal-hal yang produktif. Tapi menjadi hal yang produktif ketika ada persoalan di depan matanya. Nah, ini menjadi, maaf ya ada kapal lewat ini soalnya, gitu. Dekat pelabuhan soalnya Mbak, di sini Mbak. Jadi seperti itu. Jadi penting untuk menemukan relasi-relasi, tarian kepentingan-kepentingan dari ide yang akan kita temukan
kita pilih menjadi satu karya film yang akan kita kerjakan sebagai tugas akhir. Jangan pernah berpikir bahwa peristiwa itu otonom, berdiri sendiri pada ruang hampa, lalu tidak ada tarian dengan kepentingan yang lain. Ada banyak hal kok yang bisa kita tarik atau kita olah dari satu peristiwa yang kita yakini bahwa itu menarik untuk dibuat film. Mungkin pengantarnya itu dulu ya Mas Rizky ya, Mbak Desyatri ya. Kalau ada pertanyaan silakan digait aja saya. Oke. Ini saya mungkin mulai dari ini dulu Mas, yang tadi saya tertarik dengan pernyataan Mas Tony bahwa suatu peristiwa itu tidak otonom, dalam artian tidak berdiri dengan sendirinya, pasti ada banyak hal atau tarikan-tarikan yang terjadi di belakangnya. Nah, yang pengen saya tanyakan di awal itu ini Mas, kalau misalkan kita dalam suatu peristiwa itu bagaimana cara memproblematisir atau mencari masalah dalam suatu peristiwa gitu Mas? Ya, satu hal yang sering kita dengar dari para pembuat film adalah ketika saya membuat film A, kenapa Anda membuat film itu? Karena saya tertarik dengan peristiwa-peristiwa di dalamnya, karena saya ingin mendalami peristiwa itu. Tentu proses ketertarikan ini berangkat dari sejauh mana peristiwa itu bisa menarik secara empati ya. Jadi ketika ada satu peristiwa tentu ada relasi-relasi emosi, relasi sosial di dalamnya. Sebuah peristiwa akan semakin menarik dan menantang ketika ada pelibatan dari seseorang di dalamnya. Misalnya ketika saya ingin membuat film tentang pencemaran sungai di kampung saya, berarti ada saya, sungai saya, di kampung saya. Berarti ada kedekatan itu dulu. Ini menjadi satu prasyarat, Mas, bahwa ada kedekatan ketika kita ingin membuat film. Kedekatan ini menjadi penting karena kalau kita bicara soal mekanisme dan praktik-praktik produksi dalam film dokumenter. Nah, praktik-praktik produksi film dokumenter itu tidak lepas dari hal-hal yang sangat dasar, bahwa ketertarikan itu muncul dari awal ketika kita berada di wilayah itu. Nggak mungkin kita menjadi satu subjek yang asing, lalu ada ikatan emosi, itu akan sangat sulit. Butuh proses yang lama lah. Nah, di sini bagaimana kita bisa melibatkan dan melihat kedekatan itu, tentu dari kebiasaan yang kita lakukan. Mungkin seringkali melihat, seringkali membaca, atau berada di wilayah itu. Kalau kita tidak berada di wilayah yang sama, akan sulit. Baik, ini bisa dipahami bahwa kedekatan itu bisa dipahami dari dia sebagai dengan kedekatan geografis atau kedekatan dengan elemen yang lain, misalnya emosional, kedekatan sosial, dan lain-lain. Ini menjadi satu prasyarat penting ketika seseorang akan memutuskan untuk membuat film dokumenter. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menumbuhkan atau memetakan bahwa satu peristiwa itu bisa berhubungan dengan peristiwa yang lain yang lebih unik. Tentu satu peristiwa itu harus dipahami dalam kacamata yang lebih luas, dalam perspektifnya yang lebih lengkap. Maksudnya adalah satu peristiwa dia tidak berdiri sendiri. Ketika sungai kotor, itu bukan hanya persoalan bahwa masyarakat membuang sampah, itu bukan persoalan di situ, tetapi dia berkait juga dengan kebijakan-kebijakan lokal, berkait juga dengan tata nilai yang ada di dalam masyarakat itu, karena mereka tidak teredukasi mengelola sampah rumahan, pada akhirnya akan jadi persoalan. Lalu juga akan berkaitan dengan hal-hal yang lain ketika sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu bukan sampah yang gampang hancur, apa istilah itu bioorganik ya. Nah itu loh. Ini kan berkaitan dengan banyak hal. Saya mau buat film pencemaran lingkungan ataupun banjir, ternyata berkait dengan banyak hal, perilaku, berkait dengan kebijakan publik, kebijakan kedaerahan, lalu berkait juga dengan kebijakan penggunaan produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ini kan bisa berkait dengan banyak hal. Lalu kalau ditarik lagi, ada satu penelitian,
satu keluarga itu kelihatan berapa dia penghasilan per bulannya itu dari apa coba? Dari sampahnya, Mas. Kalau sampean membuka tempat sampah tetangga, sampean akan kelihatan, oh hari ini dia makan Indomie, atau hari ini dia makan bungkus sate, ini bungkus tempe, kan kelihatan. Tinggal mengalihkan, kali 30 hari, itu kan kelihatan nanti. Jadi ada banyak hal yang bisa kita tarik, dan hal-hal seperti ini kan menjadi satu hal yang sangat elementer dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa misalnya kita membuat film, dia berdiri sendiri itu nggak mungkin lah. Nah, tarikan-tarikan dengan kepentingan mana film ini akan dikerjakan, itu berkait juga dengan tujuan si pembuat film. Misalnya, saya ingin membuat film tentang pencemaran air. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kebijakan publik. Ya sudah, saya larinya ke bagaimana pemerintah itu bisa mengendalikan produk-produk non-organik yang bisa dikonsumsi pemerintah misalnya, lewat bungkus sampahnya. Atau bagaimana pemerintah itu bisa mengedukasi, berperan secara real pada wilayah-wilayah yang lebih yang lebih real pada wilayah masyarakat, bahwa edukasi, pendidikan itu tidak pernah berjalan, bahwa mengelola lingkungan, peduli dalam lingkungan itu seakan selalu menemui jalan buntu untuk diedukasi misalnya. Nah, itu kan banyak sekali Mas yang bisa ditarik-menarik ke hal-hal yang lebih spesifik. Karena membuat dokumenter itu seperti halnya kita mempresentasikan apa yang kita yakini itu menjadi satu persoalan. Membuat dokumenter itu kayak ya dia juga penelitian, tapi bentuknya kan visual, auditif. Prosesnya, praktik-praktiknya itu seperti kita juga membuat skripsi. Ada tahapan-tahapan yang memang secara kontekstual itu sama dengan ketika kawan-kawan mengerjakan karya-karya skripsi. Seperti itu, Mas. Iya. Oke, Mas. Tadi kan kita juga udah ngomongin masalah bagaimana memproblematisir suatu peristiwa ya. Nah, ketika kita sudah bisa memproblematisir suatu peristiwa, ini saya pengen masuk dulu ke sini, Mas. Ketika ini udah ada peristiwa, kita sudah tahu permasalahannya. Nah, selanjutnya yang pengen saya tanyakan, untuk menentukan posisi sudut pandang kita itu seperti apa, Mas? Apakah itu semua tergantung kita, atau ada beberapa hal yang melatar belakangi kita untuk menentukan posisi kita ketika hendak mengambil sudut pandang dalam memproduksi karya selaku pencipta karya? Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi sudut pandang itu sendiri, sudut pandang yang dipunyai oleh pembuat film itu sebenarnya bergantung dari tujuan membuat film itu apa. Ketika saya punya sudut pandang bahwa ingin mengerjakan film lingkungan, saya berada di sudut pandang yang mana? Apakah sudut pandang yang mewakili masyarakat terdampak menjadi korban dari sungai yang kotor, kumuh, dan lain-lain, atau dari sudut pandang perusahaan yang ingin melakukan CSR tentang kampanye sampah, itu kan pasti berbeda nanti dalam ini akan berimplikasi pada eksekusi visual dan auditif yang akan dikerjakan nantinya. Ataukah sudut pandang itu berasal dari kacamata kebijakan pemerintah setempat, misalnya ternyata nggak ada loh regulasi daerah yang mengelola sampah itu, hanya regulasi pusat yang menjadi acuan. Nah, tergantung kita pada kepentingan yang mana, atau bahwa film itu adalah ya saya punya mimpi bahwa film ini akan menjadi satu karya yang inspiratif, lalu bisa mengedukasi. Ketika saya putar di banyak kota, banyak tempat, dia justru menjadi satu gerakan. Ada banyak perspektif. Nah, sudut pandang ini tentu akan diperjelas dengan tujuan karya. Karya itu mau dikemanakan? Karya itu akan dibuat apa sebenarnya? Misalnya, karya ini akan saya kerjakan untuk tugas akhir. Ya, tugas akhir lalu apa? Bahwa tugas akhir itu akan punya turunan juga. Bahwa setiap, apalagi kita mahasiswa ya, kalau mahasiswa kan tentu tidak hanya membuat karya ataupun skripsi itu masuk ruang perpustakaan, kalau kayak gitu ya ngapain juga. Bisa mungkin ya, kalau skripsi ya bisa diterbitkan, dia menjadi karya untuk jangkauan pembaca yang lebih luas. Kalau film juga harus seperti itu, misalnya
film ini juga akan berkait dengan masa depan pengelolaan arsip yang berrelasi dengan isu lingkungan misalnya. Artinya film itu nanti akan mempunyai sirkuit diputar di banyak forum diskusi kalau bisa, kalaupun bisa naik lagi menjadi karya yang diputar di forum festival, itu kan mempunyai nilai yang lebih. Nah, tujuan ini paling tidak menjadi satu statement pembuatnya. Saya harus jelas dulu bahwa film yang saya kerjakan adalah untuk pendidikan, untuk sirkuit festival tentu akan berbeda. Lalu film ini hanya sekedar saya kerjakan untuk menuju tugas akhir, atau tutup mata, dan lain-lain, ya sudah, akan berbeda sekali, Mas. Jadi harus ada kejelasan terlebih dahulu pada sudut mana pembuat film itu harus jernih perspektifnya. Untuk kepentingan apa? Kepentingan kan banyak. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa satu peristiwa ada tariannya. Diturunkan lagi, tarian-tarian itu akan memunculkan perspektif yang individual, personal, dan itu berbeda-beda. Kalau kita mau menarik dari perspektif yang mana, pada tarian kepentingan yang mana, pasti kan berbeda-beda. Itu, Mas. Jadi dia akan semakin lebih kompleks. Satu peristiwa, tarik lagi, ini ada perspektif-perspektif. Nah, si pembuat itu pada titik mana dia akan bekerja dengan praktek-praktek produksinya. Gitu, Mas. Oke, Mas. Ini buat teman-teman, misalkan ada yang mau bertanya, nanti silahkan diketikin dulu aja di kolom komentar. Nanti akan saya bantu moderasi, misalkan memang butuh untuk dimoderasi. Tapi kalau misalkan sekiranya memang pengen untuk menanyakan langsung, nanti akan saya persilahkan untuk menyalakan videonya. Mungkin untuk sekarang kayaknya saya tambahkan dulu pertanyaan ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman terkait ini, ya, Mas Tony. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan terkait bagaimana memproblematisir suatu peristiwa dan juga bagaimana menempatkan posisi ya, Mas. Mungkin sekarang saya agak lebih ke teknis sedikit, Mas, pertanyaannya, Mas. Ketika kita sudah punya bahan atau sudah tahu posisi kita seperti apa, kira-kira kan di situ kita akan kebayang gagasannya akan mau seperti apa gitu. Nah, ketika kita sudah punya gagasan dan ingin menuangkannya dalam bentuk karya, kira-kira itu seperti apa, Mas? Kira-kira pertimbangan dalam menerapkan gagasan kita untuk dimunculkan di suatu karya gitu, atau menjadi karya. Ya. Mungkin sebelum menjelaskan itu, saya akan menjelaskan muara dari gagasan ya. Iya. Karena ketika kawan-kawan ingin membuat film, itu kan dia bermuara dari gagasannya apa, idenya apa. Lalu seperti apa gagasan itu bisa ditemukan. Ini kan harus jernih dulu, clear dulu kan. Nah, gagasan itu ditemukan, biasanya dia berangkat dari apa yang menarik secara individual. Dia bisa berrelasi dengan sehari-hari si pembuat. Itu akan menjadi satu prasyarat sebenarnya. Kalau kita bicara gagasan, dari mana sumber dan datangnya, itu dari banyak hal. Gagasan itu bisa bermuara pada kehidupan sehari-hari si pembuat film. Gagasan itu bisa bermuara dari ketika si pembuat berinteraksi dengan media sosial. Gagasan itu bisa bermuara dari percakapan yang tidak sengaja dengan teman, dengan orang tua, atau yang lain. Jadi, muara dari gagasan itu sebenarnya bisa dipetakan seperti itu. Terlepas dari sejauh mana gagasan itu nanti akan dieksekusi, yang pasti setiap film itu kan punya daya pikat ya, daya tarik yang pada akhirnya bisa menarik penonton untuk terlibat dalam proses apresiasi menonton. Biasanya film itu menarik, itu tidak lepas dari proses gagasan itu ditemukan. Bahwa gagasan itu ditemukan pada awalnya adalah sejauh mana dia bisa menarik kepentingan-kepentingan di dalamnya. Itu akan berangkat dari misalnya, filmnya unik misalnya, gagasannya unik, tidak biasa. Nah, persoalan unik itu kalau dijabarkan lagi, Mas, itu bisa berkait dengan banyak hal juga. Bahwa sesuatu itu mempunyai unik karena dia tidak biasa. Sesuatu itu dianggap unik karena dia menjadi satu hal yang baru atau belum pernah dibuat sebelumnya, kan menjadi unik. Gagasan penjinak pawang hujan misalnya. Dia di kehidupan kita sehari-hari ada, tetapi dia tidak pernah diangkat
real ke wilayah yang lebih besar, media film misalnya. Atau gagasan pawang monyet, di kehidupannya ada, tapi dia belum pernah diangkat menjadi karya film. Nah, ini menjadi satu hal yang unik. Disitulah ada namanya keunikan tersendiri dari karya film yang akan dikerjakan. Lalu yang kedua adalah, nah, satu ide itu kan juga harus dipertimbangkan. Kalau kita gagasannya bagus ya, idenya bagus ya, tapi persoalan nggak dengan proses apa namanya, proses produksi. Jadi setiap ide itu kan berkait juga dengan sejauh mana dia mempunyai yang istilah itu aksesibilitas. Bagaimana film itu bisa terakses, ide itu bisa terakses. Saya punya ide bagus Mas, di mana? Ini di keluarga saya, tentang siapa? Tentang nenek saya, itu bagus, berarti ide itu terakses. Artinya apa? Orang sudah berpikir tentang, oh pasti akan jadi filmnya pasti akan terwujud cepat. Karena si pembuat dengan ide itu punya relasi accessibility-nya terjamin. Lalu pada sisi yang lain, kecuali unik, lalu aksesibilitas, satu film itu akan menarik ketika dia punya nilai juga misalnya tentang kemungkinan bagaimana itu bisa mungkin untuk diproduksi. Misalnya Mas Rizky bilang, Mas saya punya ide Mas, bagus banget ini tentang film Kampung Janda di Aceh misalnya. Kenapa Kampung Janda? Karena laki-lakinya pada dalam proses konflik sipil militer di Aceh, mereka meninggal semua. Bagus kan idenya, belum pernah diekspos tentang Kampung Janda. Terus, tapi saya nggak punya akses, Mas. Oh, gimana? Yang pertama itu. Yang kedua, saya nggak punya duit untuk ke sana. Ya udah, nggak pernah jadi film kalau kayak gitu. Jadi sekali lagi bahwa film itu akan terlaksana dengan baik ketika dia punya posibilitas juga bahwa ide itu bisa diwujudkan dalam kalkulasi ekonomi yang cukup rasional di hadapan pembuatnya. Beda misalnya Mas Rizky dari Aceh, tetanggaan dengan Kampung Janda itu, lalu itu tetangga desa Mas ya sudah punya akses, sudah kenal, bisa pulang kampung ketika syuting, jadi seperti itu. Ada 3 hal yang tadi saya jadi garis bawahi, bahwa satu karya itu dia berkait dengan soal keunikan idenya. Yang kedua, bagaimana kita mempunyai akses untuk mewujudkan film itu. Yang ketiga, soal kemungkinan atau potensi-potensi ekonomi yang bisa diwujudkan dari film itu. Anak Jogja, mahasiswa UI Jogja, tapi mau produksi di Papua, ya duitnya banyak banget. Atau di Aceh, ya sudah problem. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itulah. Jadi justru dalam situasi seperti sekarang ini juga pola-pola yang sederhana dalam produksi ya, menyangkut COVID dan lain-lain, bahwa memproduksi film dalam wilayah yang lebih kecil, fokus, terakses, itu menjadi satu prasyarat lah ketika kawan-kawan mengerjakan film-film sekarang ini. Gitu Mas. Oke Mas, ini kayaknya ada satu pertanyaan dari Mbak Cynthia. Kayaknya di sini lebih baik saya langsung mempersilahkan Mbak Cynthia untuk menyalakan video. Monggo Mbak Cynthia. Oh iya, silakan Mbak, menyalakan. Mbak Cynthia? Atau saya coba bantu ini dulu ya Mas. Mungkin nggak punya korek Mas kalau mau menyalakan Mas. Iya. Mbak Cynthia, apakah dengar suara saya? Ya, dengar Mas. Oh iya, monggo Mbak. Dibacakan aja. Nggak bisa on cam ya. Oh, atau ngomong aja nggak apa-apa Mbak. Oh ya. Ya. Silakan. Sebelum terima kasih Pak Tony atas materinya. Saya Cynthia dari angkatan 2018 ingin bertanya apakah dalam pembuatan film dokumenter ini ada regulasi khususnya gitu loh. Kan kita tadi membuat dokumenter itu berasal dari keresahan, gagasan, atau protes dan lain sebagainya, atau
ada batasan-batasan mengenai apa yang boleh disertakan di film kita sama apa yang tidak boleh gitu. Itu Pak. Terima kasih. Ya, yang pasti yang boleh dan tidak boleh itu berkait dengan praktek-praktek di lapangan ya Mbak ya. Kalau bagi saya semua ide itu bisa dikerjakan dan diwujudkan lewat film. Yang menjadi persoalan adalah persoalan etik dan kepentingan-kepentingan yang muncul di dalamnya. Misalnya saya punya ide bagus, idenya bagus, menarik, cemerlang, wah pasti akan jadi film yang banyak diputar di festival nanti Mas, idenya gini-gini. Tetapi persoalannya adalah narasumbernya nggak mau difilmkan, ya, itu kan jadi persoalan. Idenya bagus, menarik, tapi narasumbernya nggak mau, ya akhirnya gagal. Itu kan rule pertamanya kayak gitu. Atau ketika film ini jadi, mau di screening, karena di awal tidak ada kejelasan yang jernih antara pembuat dan subjek yang akan dibuat film, filmnya sudah jadi, mau di screening, narasumbernya menyatakan enggak, jangan, ya sudah bangkrut sih pembuat film kan akhirnya. Jadi pola-pola etik dan tidak etik itu menjadi satu regulasi yang seringkali digunakan untuk mengeksekusi satu film. Nah, proses mekanisme produksi film itu sendiri kan sesungguhnya secara teknis itu banyak ya. Misalnya, ketika saya sudah menemukan ide dan menemukan cerita film itu, lalu saya akan membuat yang namanya release form. Release form itu adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa saya, Tony, siap untuk dibuat film oleh Mbak Cynthia, mahasiswa UI. Itu release form. Nah, ketika sudah ada mekanisme formal seperti itu, kerja Mbak Cynthia akan lebih nyaman dalam produksi. Lalu persoalannya apalagi, nanti kalau filmnya jadi saya diteror gimana Mas? Saya dapat teror dari pihak-pihak lain, yaitu resiko namanya. Ya, setiap pekerjaan punya resiko. Misalnya saya goreng tempe atau goreng ikan keranjang, misalnya gerai keranjang itu kan dua terus. Nah, itu resiko goreng namanya. Kalau biar nggak berisiko ya saya pakai kacamata biar mata saya nggak kena minyak, atau saya pakai jaket biar minyak panasnya nggak kena tangan dan lain-lain. Itu kan satu strategi juga. Nah, begitu juga dalam membuat film dokumenter. Pengalaman saya 20 tahun lebih dalam mengerjakan film dokumenter itu resikonya banyak banget. Maksudnya saya seringkali mengerjakan film dengan resiko-resiko fisik, resiko-resiko kemanusiaan seperti itulah. Misalnya ketika saya membuat film di Kalimantan, saya membuat film tentang orang hutan, pada waktu itu sedang ada konflik Sampit Madura, yang pada akhirnya membawa risiko juga kepada tim produksi saya. Lalu ketika misalnya saya membuat film Bulu Mata, saya selalu komitmen untuk menjaga privasi kawan-kawan dari subjek yang film Bulu Mata. Saya kerjakan film Bulu Mata itu tentang waria di Aceh, saya kerjakan tahun 2015-16. Lalu film itu semakin mendapatkan expose karena menang di Piala Citra FFI. Saya juga harus konsisten untuk menjaga keberlangsungan kawan-kawan. Misalnya, saya akan memperketat sistem misalnya pemutaran, pemberian izin, dan lain-lain. Itu kan mekanisme yang muncul ketika film itu selesai. Ada banyak hal-hal yang memang penting untuk selalu dikelola dalam proses produksi film. Tetapi yang pasti, ketika kita mengawali membuat film, itu tidak ada batasan ide ya. Ide apapun bisa dibuat film lah, tergantung ide itu nanti akan memberikan kelayakan kekaryaan atau ide itu akan berrelasi dengan banyak hal. Soal kepentingan, soal ya resiko profesi pasti ya, setiap profesi itu punya resiko, bagaimana mengerjakan itu juga pasti akan melahirkan konsekuensi-konsekuensi si pembuatnya. Tetapi regulasi-regulasi yang Mbak Cynthia tadi tanyakan itu akan berkait dengan hal-hal yang sangat teknis sebenarnya. Hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mengelola hubungan-hubungan personal dengan karakter-karakter yang ada di dalam film saya. Seperti itu sih pengalaman saya. Kalau di wilayah-wilayah konflik sih sering ya, misalnya di Ambon, ketika konflik Merah Putih, lalu di
Papua, ketika di OPM Papua Merdeka, saya selalu berada di wilayah-wilayah itu. Bahkan ketika saya mengikuti seorang ustadz di wilayah Doli, tahu ya Mas Rizky tahu ya Doli ya, pahamlah ya suasananya seperti apa. Wilayah Doli salah satu lokalisasi yang sudah ditutup. Itu saya mengikuti seorang ustadz dan saya harus secara etik harus menjaga privasi kawan-kawan yang saya filmkan, menyangkut profesi mereka dan lain-lain. Itu hal-hal teknis sih sebenarnya. Dan itu bisa dikelola di awal ketika kita ingin membuat film dokumenter, bahwa regulasi-regulasi yang kita jalankan sebagai satu tool untuk memproduksi film dokumenter itu harus sering kali dikelola dengan hati-hati dan tidak merugikan siapapun. Gitu sih Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih. Kira-kira Cynthia, apakah masih ada respon lagi atau sudah cukup? Itu dulu, Mas. Makasih. Itu dulu, oke. Ini satu lagi kayaknya ada yang angkat tangan ini. Ada Nurhamid Budi. Monggo Mas Budi, dipersilakan kalau mau bertanya. Halo. Halo, iya. Ya, halo Mas. On cam nggak Mas? Nggak usah ya? Nah, kalau bisa on ya lebih baik on, tapi kalau memang lagi tidak memungkinkan ya audio saja. Ya udah, nggak usah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Saya mau tanya Pak, kan saya sedang dalam produksi film dokumenter juga. Nah, terus dalam film dokumenter saya ini terdapat dua persepsi yang berbeda. Kebetulan saya ngambil tentang hukum cambuk yang ada di Aceh. Nah, terus di satu sisi dari pemerintah, dia itu kan pertanyaannya gini, apakah hukum cambuk ini memandang bulu? Nah, di pemerintahan itu tidak ada memandang bulu. Siapapun yang terkena kasus pelanggaran syariat Islam, dia harus dihukum. Sedangkan dari masyarakat kecil itu ada yang bilang itu memandang bulu. Kalau kalau elit-elit itu melakukan hal yang tercela atau pelanggaran syariat Islam, mereka itu tidak dicambuk. Itu kata masyarakat kecil. Nah, dari dua persepsi yang berbeda ini, apakah itu harus dimasukkan ke dalam film juga? Itu aja Mas Pembudi. Iya, itu aja. Ya, oke. Yang pasti membuat film itu bukan sebuah karya jurnalistik ya. Membuat film dokumenter itu bukan sebuah karya jurnalistik. Ini kan kawan-kawan dari komunikasi ya? Ya Mas Rizky ya? Oke, kalau di komunikasi itu ada apa yang sering kali menjadi patron ketika kawan-kawan melakukan liputan atau membuat satu karya liputan apa kira-kira? Yang lebih sering itu kan pasti karya jurnalistik. Ya, kalau di karya jurnalistik harus ngapain dia? Yang jelasnya itu kan cover website ya Mas, dalam artian semua pihak tercover suaranya gitu. Ya, oke. Kalau kita sepakat karya jurnalistik itu harus cover both side, itu berbeda dengan film. Sebuah film dia nggak perlu cover both side amat sebenarnya. Karena apa? Membuat film itu adalah statement pribadi. Tergantung Mas Pambudi ketika mendesain film ini. Desainnya apa? Oh, ternyata terjadi diskriminasi. Bahwa yang pejabat itu nggak pernah dihukum cambuk, tapi yang masyarakat bawah itu dicambuk berkali-kali. Terjadi diskriminasi kan, perlakuan yang tidak sama. Berarti hal ini juga harus menjadi pertimbangan juga ketika Mas Pambudi mengerjakan film. Lalu apakah statement masyarakat ini kalau menjadi penting untuk di-share-kan ke publik bahwa mereka mengalami diskriminasi? Kalau memang faktanya iya, itu ya silahkan, bahwa film dokumenter itu kan menceritakan kembali peristiwa
dengan kamera, proses penceritaan kembali, menceritakan kembali dengan kamera, artinya dengan auditif ya, audio, visual. Nah, proses menceritakan kembali inilah menjadi satu elemen yang mendasar dalam praktek-praktek pengerjaan film dokumenter. Berarti kalau menceritakan kembali itu substansinya apa? Substansinya itu lebih ke subjektivitas. Nah, subjektivitas ini menjadi hal yang sangat penting. Ketika kita bicara subjektivitas, tentu dia akan mengesampingkan cover both side. Tentu dia akan mengesampingkan apa praktik-praktik hukum-hukum yang selama ini dipegang dalam proses praktek jurnalistik. Itu akan berbeda. Bahwa dalam film dokumenter itu yang paling penting adalah statement pembuatnya. Saya ingin menceritakan peristiwa ini. Loh, yang diceritakan nanti kalau film ini jadi gimana Mas? Saya digugat sama para pihak-pihak yang selama ini menjadi pelaku gimana? Itu resiko. Yang pasti kan ini Mas Pambudi punya argumen. Ada merekam orang, wawancara, ada auditif, itu kan bukti, eviden gitu kan. Itu menjadi satu fakta. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa kalau saya sudah mewawancarai si subjek, itu subjek masyarakat biasa, lalu saya harus mewawancarai juga mereka-mereka pelaku diskriminatif itu. Nggak perlu. Ketika saya membuat film judulnya Renita ya, nanti di YouTube ada kok, silahkan nanti buka YouTube dokumenter, rumah dokumenter, ada full versinya. Di situ menceritakan bahwa kami seringkali dikejar-kejar sama Satpol PP. Tapi saya di film itu saya tidak pernah memunculkan wajah Satpol PP. Ngapain? Kenapa tidak saya lakukan itu? Saya bukan sedang mengerjakan karya jurnalistik, tapi saya mengerjakan film. Penontonlah yang ingin saya ajak untuk terus berpikir bahwa mereka adalah korban, para waria-waria ini adalah korban dari sistem ketika mereka dikejar, mereka mengotori kota, dan lain-lain. Saya menampilkan wajah Satpol PP? Enggak, karena saya sudah berpikir, imajinasi tentang pengejaran itu ada di frame kawan-kawan penonton semuanya. Mereka sudah bisa membayangkan, oh kalau dikejar seperti itu ya. Ditambah lagi dengan statement si subjek saya, wah mereka juga sering ngambil handphone kita, kalau kita lalu ngambil uang kita juga. Padahal kita sudah lari-lari dan lain-lain seperti itu. Jadi saya selalu mengasumsikan bahwa praktek-praktek mengerjakan film dokumenter itu berbeda sama sekali dengan karya jurnalistik. Akan tidak menjadi soal ketika Mas Pambudi ini tidak memasukkan mereka-mereka pelaku dari kegiatan diskriminatif itu, nggak masalah. Yang penting nanti ada kesimpulan dari penonton. Kalaupun nanti mereka marah, yaitu resiko. Ya itu kerja jurnalistik atau kerja saya tadi kayak goreng ikan keranjang itu kan juga meledos. Ya udah resikonya seberapa kan kita bisa mengelola. Toh film itu tidak akan melahirkan satu revolusi lalu enggak juga sebenarnya. Cuma yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menawarkan satu premis yang terhipotesis lewat apa yang kita yakini. Karena membuat film itu adalah mempresentasikan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran ya, kebenaran dalam tanda kutip, kebenaran versi pembuatnya. Itu nggak apa-apa, karena nanti pasti akan menimbulkan ragam dialog, perdebatan itu malah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dari sebuah film. Artinya ketika karya itu melahirkan dialog, diskusi itu jauh lebih mempunyai dampak dibandingkan ketika film itu hanya masuk ke RAR atau ke hard disk itu aja. Gitu Mas. Gimana Budi? Apakah sudah menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti kalau kedua persepsi itu dimasukkan nggak apa-apa ya Mas ya? Kedua persepsi itu dimasukkan nggak apa-apa, tapi karya itu akan menjadi sebuah karya jurnalistik ketimbang sebuah film. Karena nanti dia akan mencoba menggiring penonton pada karya-karya jurnalistik yang seringkali mereka baca lewat media cetak, pada karya-karya yang seringkali mereka lihat di YouTube, di media televisi seperti itu.
Tetapi kalau kita mencoba berdiri pada perspektif yang berbeda dari karya kebanyakan yang sudah muncul, itu akan memberikan nilai lebih sebenarnya. Saya tidak memprovokasi kawan-kawan untuk mempunyai keberanian untuk berkarya ya. Cuma akan menjadi suatu yang penting ketika kita keluar dari mainstream. Ketika mainstream film dokumenter itu isinya adalah jurnalistik cover both side, ya dia karya jurnalistik, bukan karya film. Tetapi ketika dia hanya mampu mewakili, ini loh suara mereka-mereka yang terdiskriminasi, si penonton bisa masuk misalnya, kasihan ya, dia dicambuk padahal itu bukan apa yang seharusnya dia terima dan seperti itu. Ini menarik, persoalan diskriminasi memang tidak akan pernah selesai ya pada banyak ruang peristiwa ya. Nah, kembali lagi ke tujuan film itu. Ketika tujuan film itu adalah ingin menyodorkan peristiwa diskriminatif tanpa hak jawab dari pihak lain, itu akan mempunyai nilai yang berbeda ketimbang dengan film yang mencoba untuk cover both side. Cover both side itu ya TV banget tuh, tapi nggak apa-apa kan, pilihan, tetap pilihan. Kalau pilihan pembuatnya Mas Budi, saya ingin menjadikan ini sebuah karya jurnalistik seperti karya TV pada umumnya, ya sudah. Pada sirkuit-sirkuit tertentu, misalnya sirkuit festival, itu karya-karya jurnalistik sudah dikesampingkan pada bentuk bercerita. Tetapi kalau pada festival-festival TV itu mungkin masih punya ruang lah. Seperti itu, Mas. Jadi setiap karya itu akan mempunyai ruang tumbuhnya sendiri, bahwa karya saya dengan gaya jurnalistik dia akan lari ke kayak karya TV. Apakah ada keunikan, apakah ada kebaruan? Oh, ternyata tidak, karena sudah banyak yang membuat seperti itu. Tetapi ketika karya saya sangat personal, saya ikut korban, satu subjek yang menjadi korban diskriminasi. Betapa dia merasa ini tidak adil, dan dia bawa terus, orang akan lebih emosional, bisa masuk, seperti itu. Gitu sih, Mas. Iya. Ada tanggapan Mas Budi atau sudah? Sebenarnya gini sih Pak, kalau kenapa saya berani bilang kayak gitu, karena di satu sisi masyarakat yang saya wawancarai ini, dia itu dulunya pernah masuk ke dalam circle kepemerintahan. Nah, terus dia tidak senang dengan circle itu, makanya dia keluar, makanya dia berani bilang kayak gitu, bahwasanya di pemerintahan tuh ada permainan. Nah, sedangkan saya tanya di kepemerintahan, nggak ada permainan seperti itu. Nah, itu sih. Ya, sebenarnya sih nggak apa-apa ya, tergantung Mas Budi mau memilih cara seperti apa, mau memasukkan wawancara kedua belah pihak juga nggak apa-apa. Itu tergantung pilihan bentuk sih. Film dokumenter kan juga mempunyai banyak ragam bentuk ya. Ada yang mempunyai film yang sangat personal, artinya hanya mengikuti satu karakter, intim, lalu ada kedekatan antara pembuat, subjek dengan penonton juga, karena penonton ketika dari awal hanya satu orang karakter, dia lebih mudah untuk menautkan dirinya, emosionalnya, emosinya, kepentingannya, rasa emosional dan lain-lain, kemanusiaannya itu kepada satu karakter. Tetapi kalau kita melihat karya-karya jurnalistik, itu kan kita dibawa ke multi karakter. Tahu ya, multi karakter itu banyak wajah di film kita. Ada narasumber A mewakili kepentingan A, ada narasumber B mewakili kepentingan B. Jadi penonton diajak untuk memahami banyak karakter sepanjang film itu. Nah, keunggulan dari film dokumenter dengan multi karakter, yang karakternya banyak, dengan proses praktek-praktek kerja jurnalistik, itu secara informatif pasti iya. Penonton akan mendapatkan banyak informasi dalam durasi film. Tetapi
kelemahannya adalah dia informasi yang bisa disampaikan itu banyak banget. Karena dia mengambil sampel yang banyak. Karena dia menyodorkan peristiwa-peristiwa dari kepentingan yang banyak. Tetapi secara emosional itu susah untuk masuk ke ruang personal penonton. Berbeda dengan film dengan karakter satu subjek saja sepanjang film. Berarti sejak awal penonton hanya akan digiring ke satu wajah, intim, akrab dengan subjek itu. Nah, ada kedekatan ini tentu akan mereduksi apa yang disebut dengan informasi yang banyak. Karena narasumbernya cuma satu, subjeknya satu, tidak banyak informasi yang bisa diberikan kepada penonton. Tetapi secara emosional itu lebih gampang ke penonton untuk menarik emosionalnya. Tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan kenapa saya harus memilih film dengan banyak wajah di film yang akan saya kerjakan. Kenapa saya hanya mengambil satu karakter sepanjang film yang akan saya kerjakan. Ada banyak pertimbangan. Nah, dengan demikian akan pengaruhi juga praktek-praktek kerja yang akan dilakukan selanjutnya. Ketika kawan-kawan itu akan lebih mudah dengan gaya jurnalistik datang wawancara, lalu nanti filmnya pakai narasi, Mas, kan lebih gampang, Mas. Atau saya akan stay di rumah satu orang selama 1 tahun, 1 bulan, itu kan justru akan lebih berat sebenarnya. Dibandingkan kalau saya dengan gaya jurnalistik yang bisa to the point, saya tanya, bla 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 bla, selesai. Jadi ini ada banyak hal turunan-turunan dan konsekuensi yang bisa dipahami sebagai sebuah praktek kerja ketika kita mengerjakan film dokumenter. Nggak masalah sih, Mas. Mau film itu bergaya jurnalistik, tetapi dia jarang sekali disebut sebagai sebuah film nanti, atau dengan gaya yang sangat personal, intim, satu orang, inilah film, tidak perlu gaya-gaya jurnalistik, ya itu akan banyak respon nanti ketika film itu akan selesai. Soal bahwa kalau bicara misalnya di mana menariknya ide film itu, nggak ada menariknya kalau saya suruh menilai. Apalagi kalau nanti akan bergaya cover boot set, saya setiap hari bisa nonton di stasiun TV. Saya setiap hari bisa nonton buka di YouTube soal orang-orang yang mengalami diskriminasi. Tetapi kalau kita mampu memberikan perspektif yang berbeda, ini loh kehidupan sangat intim, dekat mereka yang menjadi korban diskriminasi, itu akan menjadi satu yang berbeda. Jadi, kalau kita bicara karya itu cover both side, itu banyak banget. Dan itu bukan karya yang unik, karena dia sudah banyak dikerjakan oleh stasiun TV atau komunitas dan lain-lain yang memang karya jurnalistik itu lebih mewadahi lah kepentingan banyak orang. Mewadahi, dan itu seringkali dikerjakan oleh banyak teman-teman juga. Gitu, Mas. Gimana Mas Budi? Apakah masih ada yang mau ditanyain? Mungkin itu aja dulu, Mas. Oke. Ya, Mas. Makasih, Mas. Kalau dari teman-teman misalkan ada yang mau bertanya, silakan mengangkat tangan bisa, atau langsung menanyakan di kolom komentar. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini saya sambil tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa ya, Mas? Terkait ini, Mas. Ya, silakan, Mas. Kira-kira untuk sementara ini dalam konteks film dokumenter, itu pola-pola produksinya kira-kira seperti apa, Mas? Secara gambaran umumnya dulu, Mas, biar teman-teman bisa mempersiapkan diri. Karena kan kalau di sini mereka mesti ada yang namanya konsultasi proposal atau ya semacam membuat rangkaian permasalahan yang nantinya akan diproblematisir untuk dijadikan film seperti itu, Mas. Nah, kira-kira kalau selama ini pengalamannya Mas Tony, seperti apa pola-pola produksi film, dan dalam konteks mahasiswa ini tawarannya lebih merekomendasikan dengan pola yang seperti apa, Mas? Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi pola-pola yang
tahapan-tahapan yang kawan-kawan mahasiswa bisa lakukan adalah sebenarnya pada situasi seperti ini ketika COVID itu kan memenjarakan mobilitas personal ya, setiap aktivitas individu menjadi lebih terbatas dalam kondisi seperti ini. Wilayah-wilayah lebih menutup diri pada orang-orang asing untuk datang. Nah, polanya sama, hanya membedakan adalah konteksnya seperti itu. Justru ada satu, jadi kalau kita mau buat film dokumenter, itu kita harus menemukan ide dulu, ini karena tahapannya ya Mas ya. Kita menemukan ide dulu, ide itu dari mana? Tadi saya sudah jelaskan bahwa ide itu dari percakapan, dari baca koran, dari baca medsos, dan lain-lain. Nah, dari ide itu bisa dikonsultasikan kepada Bapak Ibu dosen. Ini loh, saya menemukan peristiwa ini dan ini adalah asumsi saya tentang peristiwa itu. Nah, dari sinilah nanti akan muncul satu dialog kan antara pengajar dengan mahasiswa tentang satu peristiwa itu. Dan tentu dialog ini akan sangat konstruktif ketika kita melihatnya justru dialog itu akan lebih mematangkan ide yang akan kita diskusi dibuat oleh mahasiswa. Nah, proses diskusi inilah yang justru menjadi satu elemen penting ketika satu ide itu berkembang. Ketika ide itu menjadi ada dialog, lalu ada masukan, justru dia bisa dilihat dari banyak perspektif. Tetapi prasyaratnya adalah mahasiswa harus, kawan-kawan mahasiswa, harus menemukan asumsi dulu bahwa ini saya menemukan asumsi ini Pak, saya ingin saya punya asumsi, saya ingin membuktikan, saya ingin punya hipotesa-hipotesa selanjutnya dari peristiwa ini. Nah, bagaimana saya menemukan bukti-bukti lengkap dari proses produksi itu sendiri? Tentu saya harus berjalan di lokasi. Nah, dari tahap ide, lalu bagaimana ide itu didalami ya. Setelah kita menemukan ide, kita harus mendalami ide itu dengan apa? Ya, tentu dengan proses ketemu dengan staf pengajar dulu, diskusi awal, lalu riset. Riset itu adalah mencoba untuk menemukan hal-hal berikutnya yang berrelasi dengan ide yang kawan-kawan punya tersebut. Oh, ternyata banyak peristiwa yang bisa berrelasi loh, Pak, Bu dosen. Ternyata tidak hanya sekedar peristiwa ini, dia berrelasi dengan banyak hal dan saya sudah punya hipotesa. Nah, bagaimana kita bisa menguji hipotesa itu? Barulah dengan kita masuk ke proses produksi selanjutnya. Nah, proses produksi ini adalah proses syuting dalam waktu yang tertentu. Tentu ini akan berkait dengan sejauh mana kawan-kawan punya duit, ya kan? Saya mau membuat film, bagus banget ini, tapi saya butuh waktu 1 tahun untuk produksinya. Gimana Pak Ibu dosen, mau support saya enggak? Gitu kan? Dosennya pasti kan langsung pusing kalau hasilnya kayak gini. Nah, itu pun juga harus menjadi bahan pertimbangan ketika kita membuat film. Artinya apa? Bahwa membuat film itu kan bergantung juga dengan misalnya ada keterbatasan. Jadi saya punya mahasiswa punya waktu cuma 1 semester ya. Di sini waktunya dalam 1 semester ini 1 bulan menemukan ide, 1 bulan riset, 1 bulan syuting, 1 bulan editing misalnya. Itu akan jadi 1 film. Nah, mekanisme ini kan mungkin bisa disesuaikan dengan waktu proses produksi karya itu sendiri. Kalau skripsi dibatasi misalnya saya membuat film saya membuat film ini nanti semester 13 Mas. Oh, berarti kalian cuma punya waktu sampai berapa? Semester 14 sudah habis. Berarti yang terbatas juga waktunya. Jadi mekanismenya seperti itu. Tetap proses membuat film akan mengalami yang namanya praproduksi, produksi dan pasca produksi. Praproduksi itu apa? Mungkin Mas Gun sudah menjelaskan dengan panjang lebar ya di kampus atau kawan-kawan semua bahwa praproduksi itu berkait dengan bagaimana kita mendapat ide, bagaimana kita menggali aspek terdalam dari ide itu dengan riset, lalu bagaimana kita bisa menuliskan kembali hasil riset itu menjadi satu bentuk cerita lewat sinopsis, lewat treatment, lalu kita membuat jadwal, dan berikutnya tahap kedua adalah kita syuting. Nah, syuting ini di lokasi tentu akan berkait dengan teamwork, ada
kameramen, ada sutradara, ada perekam suara selama mungkin 1 bulan kah, atau berapa minggu silahkan. Nah, setelah syuting selesai, nanti akan masuk yang namanya tahap pasca produksi. Nah, tahap pasca produksi ini adalah bagaimana kita menjahit apa yang sudah kita dapat di lokasi. Mencoba untuk membuat bukti-bukti dari asumsi-asumsi yang sudah kita temukan di awal di praproduksi. Kita mencoba untuk merangkai cerita, informasi, membuat tangga drama, mengajak penonton masuk ke tangga-tangga drama yang secara emosional ini penting untuk bisa diketahui oleh penonton misalnya. Jadi polanya selalu seperti itu. Nah, tahap-tahap ini bisa dipelajari sih. Itu baku. Proses memproduksi film itu selalu ada 3 tahapan. Gitu Mas Rizky. Ya Mas, ini saya masih ngomongin masalah teknis Mas. Dari tahapan tadi itu saya baru kepikiran ketika konteksnya kita sudah berada di lapangan atau dalam hal ini sudah syuting, sudah angkat kamera. Nah, kalau berdasarkan dari pengalaman Mas Tony itu biasanya godaannya itu apa Mas ketika syuting gitu? Godaan dalam artian yang membuat kita malas atau membuat kita keasikan syuting barangkali sehingga kita sering dibuat lupa akan waktunya gitu. Dan yang ingin saya tanyakan juga nanti kira-kira bagaimana cara membatasi diri dalam artian dengan file atau dengan bahan stok yang seperti ini rasanya udah cukup. Seperti apa batasan-batasan seperti itu baru bisa muncul Mas? Ya, yang pasti sih membuat film itu kayak kita membuat rumah ya, atau seperti kita ingin ya kalau gampang tuh membuat nasi goreng atau mie goreng, mie godok gitulah. Tentu kan dalam proses itu ada desainnya. Sebelum kita masak, kita siapkan dulu bumbunya apa saja. Kalau mau buat mie godok, mie goreng ya bawang putih, merica, telur, dan lain-lain, sawi, loncang, dan lain-lain. Kita siapkan dulu. Begitu juga dalam film. Kita siapkan dulu ceritanya seperti apa, skripnya seperti apa, desainnya seperti apa. Saya mau bakmi ini agak pedas, ya sudah saya kasih potong-potongan cabai besar hijau atau cabai atau mericanya saya kasih tambah juga. Itu kan berkait dengan desain. Nah, ketika kita syuting di lapangan, godaan terberat apa sih sebenarnya yang bisa dipahami? Godaan terjelas itu ketika desainnya belum clear di awal, belum jernih di awal. Belum ada misalnya skrip. Skrip itu menjadi pertanyaan juga. Maksudnya dokumenter kan organik, Mas. Kita kan mengikuti karakter yang tumbuh, bergerak. Terus apakah butuh skrip? Butuh. Kita butuh skrip. Kita butuh hal yang harus kita tulis. Misalnya, film ini diawali dari landscape pegunungan. Loh kok seperti itu? Film diawali dengan landscape, lalu petani jalan kaki, lalu dia berada di sawah, di ladang, seperti kok bisa seperti itu ya? Itu kita bisa tulis ketika sudah riset ya kan. Jadi kita bisa menulis itu karena sudah ada materi riset sebelumnya. Materi riset ini berkaitan dengan bagaimana kita mempunyai amunisi visual sebelum kita terjun ke lapangan. Nah, terjun ke lapangan ini tentu kan nggak blong-blong amat sampai lokasi. Apa ini yang disyuting apa ini? Apa ya? Kan nggak kayak gitu. Kita butuh desain dulu. Mau ngapain? Statement kita apa? Saya mau buat film tentang petani yang menanam kembali benih-benih lokal yang sudah punah misalnya. Sudah jelas. Apa gambarnya? Gambarnya adalah petani menanam. Gambarnya adalah petani berkumpul, diskusi di antara mereka. Gambarnya adalah petani, sudah ada semua kan? Nah, gambar-gambar yang sudah tervisualkan ini dari mana? Ya dari riset. Bahwa satu film dokumenter itu juga bisa kaya, itu dari riset yang sudah dilakukan sebelum kita datang ke lokasi. Jadi godaannya seperti itu. Godaan terbesar, hambatan terbesar adalah ketika kita blank di lokasi. Yang kita ambil cuma itu aja, rapat, nanem. Sementara film kan butuh juga landscape malam, landscape siang, lalu butuh juga misalnya ketika mereka gagal panen, mereka belanja
belanja pupuk itu di mana, bagaimana mereka diskusikan. Ini banyak hal. Nah, hal-hal itu kan bisa kita dapatkan ketika riset. Kalau kita tidak riset, kita nggak tahu. Misalnya, saya ingin memasak sup buah naga. Saya nggak tahu gimana caranya ya. Berarti kan saya harus riset dulu, searching dulu. Buah naga bisa dibuat sup nggak yang enak misalnya. Nah, pola-pola penggalian data ini kan saat ini gampang banget, Mas. Tetapi selalu yang menjadi elemen penting adalah membuat film itu ya harus riset dulu, risetnya harus matang dulu sebelum kita menulis semuanya yang akan kita buat. Kalau kita sudah dapat riset yang banyak, kita sudah tahu ke lokasi itu, oh besok pagi jadwalnya kita adalah nge-shoot matahari terbit. Setelah itu kita masuk ke ruang tokoh kita, Pak Tani, dia bangun, dia mencoba berangkat. Sebelum berangkat dia ngapain? Sebelum berangkat dia ngasah cangkulnya. Sebelum berangkat dia ngasah aritnya. Itu kita dapat dari mana? Kegiatan adegan-adegan dari riset. Ya kan? Kalau kita tidak meriset dulu, kita nggak tahu mau ngapain di lokasi. Gambarnya cuma akhirnya pengulangan. Sementara kan informasi itu bisa beragam. Filmnya tentang pertanian, jangan pernah berpikir bahwa yang kita ambil cuma di sawah nyangkul, tapi banyak hal yang bisa kita kerjakan. Misalnya diskusi kelompok taninya, bagaimana mereka berdebat soal pupuk yang bagus, bagaimana mereka mengeluh soal panen yang tahun ini gagal, gitu kan menjadi satu hal-hal yang penting untuk bisa divisualkan. Itu sih Mas, itu yang pertama. Yang kedua kadang-kadang adalah sebagian kita itu membuat film dokumenter penuh dengan hal-hal yang lambat atau malas. Bahwa membuat film dokumenter itu selalu identik dengan rajin, bangun pagi, menunggu peristiwa. Menunggu adalah satu hal yang sangat mendasar dalam film dokumenter. Karena yang kita rekam adalah sesuatu yang tidak pernah terduga. Tiba-tiba Pak Taninya membuat selamatan di sawahnya. Karena kita nggak ada riset sebelumnya, kita kelewatan. Padahal itu penting untuk film, seperti itu. Itu sih Mas Rizky. Iya Mas, ini kayaknya ada yang mengangkat tangan lagi. Mas Budi, ya, silakan Mas. Berarti setiap footage yang kita ambil itu mempunyai arti ya Pak? Dan itu untuk mewakilkan informasi yang disampaikan oleh narasumber juga kan? Ya, jadi dalam film dokumenter, setiap peristiwa yang kita rekam itu selalu mengandung informasi, iya. Informasi untuk kepentingan apa di film kita, itu harus clear dulu desainnya. Desain yang clear itu seperti apa sih? Desain yang clear adalah desain yang kita kerjakan sebelum kita turun ke lokasi. Jadi, ketika kita mau ke lokasi syuting, kita sudah punya panduan. Yang kita tulis sebagai skrip film sebelum syuting yang menyangkut hari eksterior, interior, adegannya apa, lalu subjeknya ngapain, runtut misalnya. Kalau film saya itu durasinya 20 menit, saya minimal harus mempunyai 20 peristiwa yang berbeda agar film itu enak ditonton. Nah, peristiwa yang berbeda-beda ini kan hanya bisa didapat ketika kita riset. Nah, setiap peristiwa dia tentu akan mengandung informasi. Informasi itu bukan hal yang informasi repetitif ya, pengulangan. Tetapi kalau bisa, yang akan justru yang dibutuhkan adalah informasi-informasi yang berbeda dan saling melengkapi. Nah, informasi yang saling melengkapi ini tentu misalnya tokoh saya adalah yang tadi seorang yang korban diskriminasi cambuk tadi ya. Saya ingin membuat adegan informasinya tentang kegelisahan dia, kesakitan dia ketika dia menunjukkan luka misalnya. Sampai hari ini belum selesai Mas, ini luka saya, luka fisik saya masih ada ini. Kalau luka hati saya mungkin akan saya bawa abadi ya karena persoalan diskriminasi. Informasinya itu. Lalu ketemu dengan komunitas yang sama, merasakan hal yang sama. Mereka ngobrol, nih loh kawan-kawan saya yang masuk ke komunitas mereka-mereka yang merasa terdiskriminasikan oleh sistem tadi misalnya. Nah, ada banyak kan, lalu si subjek dengan keluarganya, si subjek dengan
suasana pagi di rumahnya, si subjek dengan upaya untuk memperjuangkan bahwa ini hal yang sangat diskriminatif. Itu seperti apa? Dia mendatangi lembaga-lembaga yang kompeten dan lain-lain. Itu kan satu hal yang bisa dikembangkan dalam proses rekonstruksi pendesainan informasi setiap film yang akan kita buat. Atau pada Pak Tani tadi yang saya ceritakan, tidak hanya sekedar dia bekerja di sawah, tapi bagaimana dia berinteraksi dengan kelompok taninya, dia berinteraksi, dia berdiskusi dengan kelompok tani, berdiskusi dengan istrinya, tiba-tiba ada penghijau yang datang ingin membayar sawahnya sebelum panen terjadi, itu kan banyak peristiwa. Nah, peristiwa-peristiwa ini penting karena dia mengandung informasi. Nah, apakah informasi itu repetitif dan tidak, itu si pembuat harus clear. Kalau informasinya repetitif ya jangan hanya semuanya disodorkan. Hari pertama Pak Tani, tokoh saya di sawah. Hari kedua syuting lagi di sawah lagi. Hari ketiga di sawah lagi. Bedanya apa? Nah, itu yang harus diseleksi. Proses selektivitas peristiwa yang beragam dan saling melengkapi inilah yang disebut sebagai upaya untuk mendesain cerita film itu sendiri. Bahwa film itu seperti hanya seorang pagi bangun, beraktivitas, makan, lalu sore ngapain, sampai hari penutup. Seperti itu sih Mas Budi. Ya, Mas Budi kira-kira apa ada tambahan atau respon? Itu Mas. Oh iya, makasih Pak. Terus kalau dalam pemilihan genre film dokumenter tuh gimana? Kalau pemilihan genre ya tergantung dari apa yang pembuatnya itu pengen. Karena ada banyak itu bisa dibaca sih. Genre-genre dokumenter itu silahkan searching, itu banyak banget. Ada yang bentuknya ekspositori, ada yang observasional, ada yang puitik, dan lain-lain. Silahkan searching. Nah, pemilihan bentuk itu kan sesuai dengan statement si pembuatnya sebenarnya. Saya ingin membuat film ini sangat personal, berarti saya akan menggunakan bentuk observasional. Saya ingin informasi yang terurai kepada penonton, berarti saya akan menggunakan bentuk ekspositori. Lalu ada banyak lagi referensi bentuk yang bisa kawan-kawan pilih. Tentu tidak setiap bentuk itu cocok dengan statement atau bentuk film yang akan kita kerjakan. Dipikirkan dulu, dicari referensi yang paling banyak. Nah, pemilihan bentuk ini akan berkaitan dengan tujuan membuat film. Harus jernih dulu. Kalau gayanya mau jurnalistik cover budget, ya sudah 5W1 high, ekspositori, selesai. Seperti itu. Tapi ya, kalau mau capaian-capaian yang lain, karena film dokumenter sendiri secara bentuk itu kan selalu bertumbuh ya. Dia selalu bertumbuh bahwa karya-karya film itu berkembang sesuai dengan perkembangan dunia seni itu sendiri. Gitu sih Mas. Ada banyak referensi kok, bisa dibaca juga ada banyak buku yang bisa di-searching. Salah satu buku saya yang saya buat tentang dokumenter ada di situ, semuanya ada. Silahkan nanti. Gimana Mas Budi, apakah masih ada yang mau direspon? Tadi ada pertanyaan tertulis kayaknya, tips-tips apa itu ya? Ya, ini ada pertanyaan, kalau gitu saya bergeser ke kalau yang tadi Mas Budi, kalau yang sekarang Mas Pambudi. Oh beda ya, oh sama-sama Budi soalnya. Sama-sama Budi. Ya. Kalau yang Mas Pambudi ini pertanyaannya ini Mas, saya bantu bacain ya Mas. Adakah tips-tips membuat film dokumenter di masa pandemi gini yang tetap patuh pada protokol? Padahal bikin film kan pasti butuh tim, dan tim film kan pasti akan berkerumun. Ya,
Yang pasti sudah ada ya protokol kesehatan produksi film sekarang. Nah, kawan-kawan pembuat film sudah mulai melakukan itu. Protokolnya adalah mereka mencoba untuk menghindari kerumunan. Dalam film fiksi itu sudah dilakukan, misalnya ketika mereka berada di satu lokasi, itu pertama yang masuk ke set lokasi adalah tim artistik untuk mendesain semuanya, mendress semuanya, merapikan sesuai dengan kebutuhan film, propertinya, warna, dan lain-lain. Setelah itu, tim artistik keluar. Masuklah tim lighting, kamera, yang memasang lampu dan lain-lain. Selesai, lighting selesai, tim lighting keluar dari set, lalu masuk tim blocking, penyutradaraan, tentang gerak, tentang kamera movement, dan lain-lain. Itu yang sudah kawan-kawan fiksi lakukan. Lalu di film dokumenter tentu juga berkait dengan hal-hal seperti itu. Pada beberapa lokasi misalnya, protokol kesehatan tetaplah standar banget sih soal itu. Tips-tipsnya ya pakai masker, pakai peralatannya juga. Misalnya kalau kita menggunakan satu clip-on ya, alat rekam itu kita harus mempunyai spon yang banyak. Ketika satu orang selesai, diganti lagi dengan spon yang baru, seperti itu. Lalu juga pakai masker, pakai hand sanitizer. Itu sih yang menjadi satu pedoman dalam produksi film dokumenter. Nah, pada situasi seperti ini, saya sedikit menjelaskan peta produksi film dokumenter. Kawan-kawan pembuat film dokumenter itu justru malah mencari ide-ide yang dekat dengan wilayah mereka secara geografis. Justru malah dekat dengan tempat-tempat mereka, tidak perlu lagi ke lokasi-lokasi yang jauh. Kalau dulu membuat film dokumenter itu mencari lokasi yang indah secara visual, sekarang sudah enggak. Karena justru drama-drama yang ditemukan adalah drama-drama terdekat, depan, kiri, kanan rumah, tetangga kampung, itu kan lebih terakses lah. Nah, mencari ide film pun dalam situasi seperti ini justru malah lebih realistis untuk diwujudkan ketika kita mematuhi protokol kesehatan, ketika kita mencari, mengeksplorasi ide pada wilayah-wilayah terdekat. Karena dengan wilayah terdekat, syutingnya pun nggak masalah. Oh, dari mana Anda? Oh, tetangga sebelah, RT sebelah. Ya, kita kenal lah, nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba sampai dari Jogja, daerah merah, syuting ke Sumbawa misalnya, daerah hijau, pasti Anda akan dicurigai. Itu akan menjadi persoalan. Artinya, ya memang apakah itu bisa enggak? Ya bisa, tetapi tetap harus ada konsekuensi. Misalnya akan butuh dana yang lebih besar. Anda harus karantina dulu, Anda harus mencari surat, seperti itu. Maka pola-pola produksi film dokumenter yang kawan-kawan siasati sekarang ini adalah mencoba mencari ide dalam wilayah-wilayah yang dekat, tidak terlalu jauh, terakses, dan amanlah secara protokol kesehatan. Itu sih Mas Pambudi. Iya, ini masih ada tambahan lagi kayaknya dari Mas Budi. Ya monggo Mas, silakan. Jadi gini Pak, misalkan kembali lagi ke pertanyaan saya sebelumnya, yang footage itu mewakilkan informasi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, saya wawancara dengan si pelaku atau yang terhukum cambuk itu, akan tetapi saya ingin membuat reka adegan. Nah, apakah dalam film dokumenter itu boleh membuat reka adegan untuk menambah informasi yang telah disampaikan oleh narasumber tersebut? Ya, gitu. Ya, tadi berkait dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa film dokumenter itu dia organik, bertumbuh dengan kebutuhan, keinginan penontonnya. Jadi dia mencoba untuk mencangkok banyak sekali bentuk-bentuk film. Berarti kalau memang mau direka adegan, itu dia akan berada di jalur dokudrama. Ya kan? Dokudrama. Kalau reka adegannya tepat, penonton pasti akan terenyuh, akan empatik. Tapi kalau reka adegannya ragu-ragu, konyol, kayak ketoprak itu, ya udah jadi lucu malahan, ya kan, harus hati-hati juga. Kadang-kadang ada reka adegan yang dipilih, lalu ada adegan misalnya
yang dibuat animasi atau sketch dengan gaya misalnya paralak atau gaya grafis. Itu kan banyak treatment yang bisa kita gunakan. Nggak masalah. Tidak apa-apa dalam film dokumenter itu terbuka dengan adopsi. Toh kalau kawan-kawan mengikuti perkembangan film dokumenter, sekarang sudah banyak film dokumenter tapi disampaikan dengan bentuk animasi. Itu ada. Kalau kawan-kawan ikut festival film dokumenter tahun ini di FFD, itu ada film dokumenter yang judulnya kosong, film dokumenter tapi dibuat dengan animasi. Jadi bebas Mas, nggak masalah. Cuma itu tadi, tepat enggak, pas enggak, mau direka adegan kalau cambuknya malu-malu enggak sesuai dengan yang real ya orang penonton malah ketawa. Seperti itu, harus memang presisi, dihitung benar, lalu juga sejauh mana ini mempunyai dampak kepada keseluruhan struktur film. Jangan-jangan nanti strukturnya sudah bagus, dramanya bagus, jadi kelihatan lucu ketika ada rekonstruksi. Itu yang kadang-kadang harus jadi bahan pertimbangan ketika kita mencoba untuk melakukan rekonstruksi atau menggunakan material footage, clipping koran atau video-video lama yang sudah ada dibuat. Itu kan bisa juga sejauh ada izin dan lain-lain. Itu sih artinya apa? Kembali lagi bahwa film dokumenter dia terbuka untuk memasukkan banyak elemen dalam bertutur. Itulah film dokumenter. Itu sih Mas. Ya, gimana Mas Budi? Apakah ada tanggapan? Berarti sah-sah aja kan kalau kita masukin reka adegan? Sah-sah aja. Tolong Mas Budi, sebelum membuat film, tonton film dokumenter sebanyak-banyaknya. Mungkin juga kawan-kawan yang lain ya. Tonton film dokumenter sebanyak-banyaknya dulu, karena dari situ kita akan tahu dan kita akan semakin kaya. Kita tidak akan pernah bisa merasakan nasi goreng ini terenak di dunia sebelum kita merasakan nasi goreng di banyak tempat. Jadi bagaimana kita bisa memberikan satu pengkayaan pengetahuan, pengkayaan kreatif, itu hanya dengan menonton. Ada banyak film dan banyak karya-karya dokumenter yang bisa ditonton kok lewat platform-platform online, dan itu menjadi satu sumber juga yang bisa memberi pengkayaan kita. Oh, saya mau kayaknya gayanya kayak gini nih. Gayanya kayak gini. Itu menjadi satu referensi juga. Karena hanya dengan cara seperti itu pengetahuan kita dan penjelajahan kreatif kita akan menjadi lebih maksimal. Atau mungkin malah lebih kaya ketika kawan-kawan lebih melakukan penjelajahan kreatif, itu akan lebih kaya dibandingkan dosen-dosen atau teman-teman yang lain. Itu ya yang menjadi satu hal yang penting sih. Oke, gini Mas, saya agak bergeser sedikit ke pertanyaan ini tadi terlewatkan dari saya Mas, terkait riset ya. Karena kan di film atau membuat karya itu riset itu begitu penting. Tadi belum banyak saya singgung juga atau belum saya tanyakan mengenai riset Mas. Mungkin sini akan saya rapel beberapa pertanyaan tentang riset. Ya, yang pertama itu terkait seberapa penting riset itu dilakukan. Terus juga apa yang perlu diperhatikan ketika riset. Dan yang terakhir itu bagaimana riset itu dilakukan di lapangan gitu Mas. Apa riset itu? Pertama tadi Mas? Pertama, seberapa penting riset itu untuk dilakukan untuk ketika menghasilkan suatu karya? Ya. Terus kedua, apa yang perlu diperhatikan ketika riset? Ya. Dan yang terakhir itu bagaimana praktek riset itu sendiri gitu? Riset dalam konteks menciptakan karya. Ya, jadi kenapa riset itu penting ya? Kenapa riset itu penting untuk dilakukan? Riset menjadi satu hal yang sangat mendasar dalam proses produksi film dokumenter, karena hanya dengan riset kita akan mengetahui elemen-elemen visual yang akan kita buat film. Kita akan mempunyai amunisi, yang cukup, peristiwa-peristiwa apa saja yang akan masuk menjadi film, peristiwa ini penting dan tidak penting menjadi film, itu bisa kita ketahui lewat riset. Nah, riset ini sendiri kalau untuk saat ini biasanya kawan-kawan datang dengan membawa kamera, lalu merekam
merekam peristiwa yang ada di lokasi. Nah, ini menjadi satu hal Halo. Halo. Halo ya. Halo. Ya, maaf Halo, putus ya. ya. Ya, nggak apa-apa. Masih jelas? Masih. Jadi yang kita butuh, yang perlu diperhatikan ya, kita harus fokus. Film kita bicara apa, film kita mau ngomong apa, dari situ akan kelihatan elemen-elemen apa saja yang akan bisa kita riset. Lalu selanjutnya adalah bagaimana riset itu dilakukan. Ya, riset ya kita harus datang ke lokasi. Tapi sekali lagi bahwa dalam film dokumenter dan praktek-praktek yang sudah saya lakukan sebelumnya, melakukan riset itu bukan hanya sekedar mengumpulkan informasi, tetapi bagaimana saya bisa terlibat. Karena membuat film itu bukan sekedar mengumpulkan data untuk penulisan karya ilmiah, tetapi bagaimana saya bisa terlibat secara emosional, empatik, saya respect, ini menjadi hal-hal yang penting dalam riset. Karena membuat film itu kan berbeda dengan membuat karya skripsi. Kalau di skripsi itu kadang-kadang tidak terbaca sejauh mana emosionalitas si pembuat, penulis skripsi. Tetapi dalam film, ketika saya sejak awal riset itu sudah terlibat konkret terhadap apa yang ingin saya kerjakan, maka akan terasa emosionalitasnya. Lalu sejauh mana saya bisa berpihak itu akan terbaca. Itu akan bisa dengan mudah dirasakan oleh penonton. Berbeda, jadi jangan pernah berpikir riset dalam film dokumenter itu hanya sekedar mengumpulkan kuesioner, mendatangi orang melakukan wawancara, tetapi berusaha untuk menggali lebih dalam. Karena tool riset dalam film dokumenter itu kan auditif ya, audio dan visual, auditif juga masuknya situ. Tidak hanya sekedar menulis, yang kita report adalah sesuatu yang mewakili aspek auditif, visual, emosional bisa muncul di situ. Beda membaca skripsi, sama baca novel kan beda. Apakah sebuah karya skripsi itu ada aspek emosionalitasnya, sulit untuk dibuktikan. Tetapi ketika kawan-kawan baca novel ataupun membuat karya film, aspek emosionalitas itu bisa direkonstruksi oleh pembuatnya. Aspek kedekatan, intim, sejauh mana dia terlibat, sejauh mana si pembuat ini berada, dia berdiri, itu akan kelihatan. Apakah saya membuat film itu seperti melihat dari kaca nako, dari kaca ya, kaca yang pada akhirnya orang menyimpulkan, kok nggak dekat sih yang membuat sama yang dibuat film? Ini kayak gaya jurnalistik yang datang, wawancara, pulang, itu kelihatan nanti. Tapi kalau ketika riset kita mencoba untuk empati, kita mencoba untuk dekat merasakan apa yang dirasakan oleh subjek film kita, itu justru akan menjadi elemen penting dalam sebuah proses produksi film dokumenter. Lalu persoalannya adalah empati, melibatkan diri dalam riset itu gampang atau enggak? Orang akan bilang gampang banget ya diomong, tapi ketika praktek kok susah. Ya memang seperti itu. Kalau enggak susah ya enggak muncul film-film yang baik. Akan muncul film-film yang biasa saja seperti liputan TV pada umumnya misalnya, ketika hanya berpijak pada aspek informatif. Tapi film dokumenter dia tidak hanya sekedar informatif, tapi galiannya yang lebih dalam. Galian ini apakah hanya sekedar informasi? Enggak. Galiannya ya emosi, lalu keberpihakan, bagaimana si pembuat itu bisa bercerita dengan struktur drama yang terdesain lewat skrip.
lalu bagaimana film ini bisa menimbulkan percakapan yang lebih jauh dengan daya jangkau sirkuit yang lebih besar, lebih jauh lewat festival, forum diskusi dan lain-lain. Ini kan yang sebenarnya bisa dikembangkan sejak awal jika riset itu dianggap sebagai sebuah hal yang sangat penting sebelum film itu diproduksi, lalu bahwa riset itu menjadi satu hal yang sangat perlu dilakukan, tidak hanya sekedar mengumpulkan data seperti hanya penelitian pada umumnya. Lalu yang ketiga, dengan mekanisme, dengan praktik-praktik yang tepat, bahwa riset itu tidak hanya sekedar nulis ya dan tidak sekedar di lokasi syuting, tapi bagaimana kita pembuat film bisa melibatkan diri secara empatik. Akan kelihatan kok, akan kelihatan film-film bahwa ini dekat, ini tidak, ini hanya sekedar mekanisme untuk tugas akhir, itu nanti kelihatan banget. Gitu, Mas. Loh, kok nggak ada suaranya? Cek, oke, kedengaran, Mas. Ya, Mas, ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Mas, karena kita berhubungan sudah di penghujung waktu, tapi nanti akan saya bantu juga untuk meng-highlight diskusi kita pada siang hari ini. Ya, ini Mas yang mau saya tanyakan. Bagaimana film itu menjadi sesuatu yang layak untuk diapresiasi atau layak untuk ditonton gitu, Mas? Apa pertimbangan kelayakan suatu film itu ketika kita telah memproduksinya gitu? Setiap film ketika sudah dipresentasikan ke publik, entah itu hanya hasil riset atau apa, dia menjadi sebuah karya. Nah, presentasi ke publik ini kan menjadi satu elemen mendasar ya ketika pengkarya itu menyodorkan ke ruang publik. Nah, pada titik ini sangat relatif, Mas, jawabannya. Apakah yang layak diapresiasi itu seperti apa, tergantung sudut pandang dari mana kita melihatnya. Setiap film sejak awal ketika ide itu dipilih, itu sudah berrelasi dengan banyak kepentingan. Ketika dia kemudian diproduksi menjadi satu karya film dan dipresentasikan ke publik, tentu dan ternyata dia akan mempunyai banyak perspektif. Tetapi perspektif paling tebal itu adalah perspektif yang dipunyai oleh pembuatnya. Mungkin kawan-kawan pernah nonton film The Cove. The Cove itu adalah film yang menang mungkin 5 tahun lalu ya, tentang perburuan ikan lumba-lumba yang dibuat oleh pembuat film Amerika tentang kultur perburuan lumba-lumba di Jepang. Film itu bagus dan menang di Oscar karena dia dilihat dari perspektif penyayang binatang, aktivis lingkungan, aktivis hewan. Dia mempunyai ruang yang tebal di situ. Tetapi dia justru akan bertabrakan dengan masyarakat lokal bahwa perburuan itu sudah menjadi kultur, menjadi satu hal yang sangat biasa dilakukan, makan daging lumba-lumba ataupun hiu itu menjadi satu hal yang biasa dilakukan. Nah, dari sinilah ternyata muncul banyak perspektif dari mana kita melihatnya. Tetapi ketika highlight garis tebal yang dipunyai sutradara adalah film ini ingin mengecam perburuan dan lain-lain, lalu opini yang muncul, lalu kepentingan politis di dalamnya yang bermain, politik internasional dan lain-lain, disitulah sebenarnya film itu akan mempunyai definisinya sendiri. Setiap film itu punya kelayakan-kelayakan yang sangat normatif ya, tergantung dari mana dia bisa dilihat. Tetapi yang pasti prasyarat sebuah film layak untuk diproduksi, sekali lagi tetap berangkat tadi bahwa film ini unik, belum pernah dibuat. Lalu ada kedekatan loh antara pembuat dan sutradaranya. Lalu ada hal-hal yang memang tidak biasa dan belum pernah ditemukan di film-film sebelumnya. Maka film ini layak untuk ditonton, untuk dipresentasikan, seperti itu. Nah, masih sangat relatif sih, Mas, dari mana kita melihat ya. Tetapi tetap berangkat dari prasyarat tadi. Oke, Mas Tony. Ya, terima kasih juga buat sebelumnya. Tidak terasa kita udah di penghujung acara ya. Ya, sebelumnya ditunggu. saya
Saya minta bantuan teman-teman buat menyalakan video. Ini Mbak Desanya mau ngambil video dokumentasi, Oh foto ya, dokumentasi. memotret ya Mbak ya? Iya, ya Pak. Ya, foto bersama dulu. Kasih apa Mbak Des? Oke. Tadi dari tadi Kasih. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Tony. Ya. Semoga nanti bisa sharing-sharing lagi ya Mas. Dan kami bisa main ke sana lah kapan-kapan ya Mas. Siap Mas, silahkan dengan senang hati. Oke. Salam untuk semuanya teman-teman. Siap. Mungkin dari saya cukup sampai di sini saja. Sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi atau coaching klinik pada siang hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. Makasih Mas, Mbak. Terima kasih Mas Tony. Ya, sama-sama Mas.